diharapkan untuk menyalakan video dan menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh panitia, karena acara akan segera kita mulai. Terima kasih. Tinggi-tinggi pohon cemara, setinggi tiang istana raja. Salam pembuka awal bicara. Selamat datang peserta webinar yang berbahagia. Uhayyikum tahiyatal Islam, tahiyah min indillahi mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Yang terhormat Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Pil Al-Makin SAG MA. Yang kami hormati Wakil Rektor 1 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Iswandi Syahputra SAG MSI. Yang kami hormati Wakil Rektor 2 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Pil Sahiron MA. Yang kami hormati Wakil Rektor 3 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Abdul Rozaki SAG MSI. Yang kami hormati Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Sumarni MPD. Yang kami hormati Wakil Dekan 1 FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Haji Abdul Munib MAG. Yang kami hormati FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Haji Zainal Arifin Ahmad MAG. Yang kami hormati Wakil Dekan 3 FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Dr. Imam Mahali SPDI MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Kaprodi dan Sekprodi, Program Doktor dan Program Magister FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang kami hormati pemateri pertama Kiai Dr. Muhammad Zuhairi MA. Yang kami hormati pemateri kedua Bapak Ahmad Baihaqi LC. Yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saudara Muhammad Sya'dullah Fauzi SPD. Yang kami hormati peserta webinar pendidikan yang berbahagia. Puji syukur senantiasa terpanjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara webinar pendidikan dengan tema Pesantren sebagai Pilar Pendidikan Islam di Asia Tenggara, Sabtu 18 September 2021. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kelak kita menjadi umat yang mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya Zaimatu Zakiyah selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara webinar pendidikan pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Acara yang ketiga, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Acara yang keempat, sambutan-sambutan. Acara yang kelima, acara inti. Acara yang keenam, doa. Acara yang ketujuh, penutup.
Hadirin yang kami hormati, memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh pulau dari Malaka, pergi haji ke kota Mekah. Dengan bismillah acara dibuka, moga acara mendapat berkah. Acara selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Quran. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kepada saudara Muhammad Fajar Firdaus, waktu dan layar kami persilakan. Cek, ada suaranya? Ada, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Tadi orang pas Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Yad'una min dunihi illa inatha wa yad'una illa syaittanan maridan la'anallahu wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa. Wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum wa la'udillannahum wa la'umanniyannahum wa la'amurannahum
ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minas sajidin wasyakirin. Kepada saudara Muhammad Fajar Firdaus kami ucapkan terima kasih. Acara selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan himne UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Hadirin dimohon untuk duduk dalam sikap tegap dan bernyanyi di tempatnya masing-masing.
Sunan Kalijaga Islam, asas tujuanmu membangun citra keagungan bangsa berdasar Pancasila. Integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta. Kembangkan daya patriot Nusa tanah air, bintang baktimu. Jayalah negara, jayalah bangsa, UIN berkarya nyata. UIN, Sunan Kalijaga Islam, asas tujuanmu membangun citra keagungan bangsa berdasar Pancasila. Integrasikan, interkoneksikan agama dan ilmu semesta. Kembangkan daya patriot Nusa tanah air, bintang baktimu. Jayalah negara, jayalah bangsa, UIN berkarya nyata. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada Saudara Muhammad Sya'dullah Fauzi SPD, waktu dan layar kami persilakan. Baik, sebelumnya saya ingin mengecek suara saya apakah terdengar oleh Bapak. Sudah, Mas. Sudah, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallam ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati beliau Bu Profesor Dr. Sri Surmati MPD selaku Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, serta jajaran Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, dan khususnya Bapak Dr. Imam Mahali SPDI MPD selaku Wakil Dekan 3 bidang kerjasama dan kemahasiswaan yang sama-sama kita hormati. Selanjutnya yang kami hormati para pemateri atau narasumber webinar pendidikan Islam pada pagi hari ini, yaitu beliau Kiai Dr. Muhammad Zuhairi MA dan juga Ustadz Ahmad Baihaqi MC, yang kita nantikan ilmunya yang akan disampaikan di webinar pendidikan Islam yang bertemakan pesantren sebagai pilar pendidikan Islam di Asia Tenggara pada pagi hari ini. Selanjutnya kami ingin melaporkan bahwa acara ini diinisiasi dari teman-teman pengurus Fakultas Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga. Perlu diketahui bahwa Forum Komunikasi Mahasiswa Pasca Sarjana merupakan satu organisasi yang melingkupi mahasiswa baik tingkat magister maupun doktoral. Jadi tingkat S2 dan S3 yang berada di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Jadi kegiatan pada pagi hari ini diinisiasi oleh teman-teman mahasiswa S2 dan S3 yang tergabung dalam FKMPS. Dulunya
mungkin sebelumnya bernama FKMPM, Forum Komunikasi Mahasiswa Program Magister. Namun karena ada beberapa instruksi, itu kemudian dirubah menjadi mahasiswa pascasarjana yang melingkupi S2 dan S3 sekaligus di Fakultas Ilmu Tarbiyah UIN Sunan Kalijaga. Mengapa mengambil tema ini? Karena mungkin ini pertama karena menyambut Hari Santri Nasional yang insya Allah akan biasanya dilaksanakan setiap tahunan pada bulan Oktober ya. Kemudian jika membahas tentang pesantren, tentu kita pembahasan ini selalu menarik untuk dikaji karena seperti kita ketahui bahwa konsep dan sistem pendidikan pesantren itu merupakan sistem pendidikan yang tertua ya, kalau menurut banyak peneliti itu tertua. Meskipun konon katanya sistemnya itu mengadopsi dari karena menurut Bapak Nurholis Majid, pesantren merupakan indigenous atau yang memiliki keaslian Nusantara Indonesia. Sehingga pembahasan pesantren ini menjadi menarik ketika diangkat di kalangan mahasiswa, kalangan perguruan tinggi seperti itu. Nah, untuk itu saya mewakili segenap panitia mengucapkan terima kasih banyak atas kerawuhan Bapak Ibu narasumber dan juga Bapak Wakil Dekan 3 yang sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan ilmunya kepada kita-kita, dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada segenap peserta. Semoga acara kita ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan keilmuan kita, hasilnya keilmuan kita. Selanjutnya saya mewakili panitia mengucapkan beribu maaf apabila jalannya acara ini nanti banyak kesalahan dan kendala mungkin ya, karena acara ini masih harus dilaksanakan dengan virtual atau daring. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita dengar keynote speech dari Wakil Dekan 3 FITK UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, sekaligus membuka acara webinar pendidikan pada pagi hari ini. Kepada Bapak Dr. Imam Mahali, SPDI MPD, waktu dan layar kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin memastikan apakah suara saya bisa didengar? Sudah, Pak. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adama bil ilmi wal amal ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam, amma ba'du. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, pertama Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Hajah Sri Sumarni MPD, wa hadratul muhtaramin Kiai Dr. Muhammad Zuhairi MA, pimpinan Mudir Pondok Pesantren Al-Iman Muntilan, dan hadratul muhtaramin Aidon Ahmad Kiai Ahmad Baihaqi Musyrif Ma'had Tahfidz Al-Quran Ihya'uddin Kuala Kecil Kedah Malaysia. Tentu yang saya banggakan, saya apresiasi yang penuh dan mitra saya di bidang kemahasiswaan dan kerjasama para mahasiswa, baik mahasiswa S1, S2, S3, dan lebih khusus kepada ketuanya ini, ada ketua kegiatan ini, ketua FKMPS, Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana, saudara sahabat Muhammad Sa'dullah Fauzi, dan juga moderator, ya, jangan lupa moderator ini Mas Ilham Faik Rosadi. Saya kira penggerak Mas Ilham ini selalu mendampingi adik-adik kita, teman-teman kita di Pascasarjana. Dan saya lihat di sini pesertanya beragam, bervariasi dari berbagai macam daerah dan juga dari jenjang, ada yang dari S1, S2, dan S3 tentunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kita kali ini kita bisa
bertemu secara virtual dalam kegiatan webinar yang luar biasa. Tema kita ini adalah pesantren sebagai pilar pendidikan Islam di Asia Tenggara. Saudara sekalian yang kami banggakan, ada semua yang saya muliakan. Pertama, saya tentu mengucapkan selamat datang dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia forum komunikasi ini, Mahasiswa Fakultas Sarjana, yang kegiatan-kegiatannya sangat kreatif, ya, inovatif, dan hampir seperti tidak ada batas, ya, tidak ada halangan, hambatan meskipun di masa pandemi ini. Jadi kegiatan-kegiatannya luar biasa, melakukan riset-riset sederhana dan dipresentasikan dalam beberapa macam kegiatan. Karena saya mengintip, ya, saya selalu mengintip media-media yang beredar di teman-teman mahasiswa, baik media-media yang berisi konten-konten yang kreatif, yang bagus, yang diskusi, sampai konten-konten yang pesimis. Saya juga mengikuti, ya, pesimis. Kemudian ada yang sedikit black campaign juga ada juga, yang memotivasi, banyak sekali. Yang demotivasi, ya, ada yang memotivasi dan ada yang mendemotivasi juga ada banyak juga, ya, tidak terlalu banyak. Yang banyak adalah yang memotivasi. Oleh karena itu saya mengapresiasi yang sebesar-besarnya atas kegiatan ini, terutama juga kepada para narasumber yang telah bersedia berbagi sharing, ya, berbagi ilmu di forum ini. Saya mengucapkan syukran jazilan. Saudara sekalian yang kami banggakan, saya mewakili dari Fakultas Ilmu Tarbiyah. Seyogyanya Ibu Dekan ini akan memberikan pengantar, ya, juga terkait dengan webinar dengan tema ini. Temanya sangat menarik karena Bu Dekan ini juga punya banyak riset, ya, riset di luar negeri, di Asia Tenggara. Beliau beberapa kali ke Thailand, kemudian juga ke Bangkok, kemudian di Malaysia, ya, riset-riset beliau. Hasilnya beliau juga akan berbagi terkait dengan bagaimana perkembangan pendidikan, terutama fokus beliau adalah di peace education, jadi dan character education, jadi pendidikan perdamaian, beliau biasanya begitu. Tetapi karena sekarang ini masih ada UKIN itu ujian ujian pengetahuan untuk para guru-guru kita se-Indonesia, yaitu PPG, ya, program pendidikan profesi yang sangat menentukan hari ini sama besok. Saya setelah ini juga akan menyusul ke forum Zoom ke sana, ya, ke mengawasi. Beliau mewakilkan atau mengutus saya untuk bisa mendampingi, mengantarkan ada di semua. Maka saya mengucapkan selamat dan mohon maaf atas nama pimpinan. Oke, adik-adik sekalian, para participants in this webinar Islamic Education yang saya banggakan, berbicara terkait dengan pesantren sebagai pilar pendidikan Islam di Asia Tenggara. Pertama memang begini, teman-teman mahasiswa kita di forum komunikasi mahasiswa Pakasana ini memang seyogyanya seharusnya kita memang harus bergeser kajian-kajian kita yang awalnya kajian-kajian yang mungkin lokal, ya, mengkaji lokal. Biar wawasan kita connected dengan wawasan-wawasan lain, memang kita harus perluas dengan kajian-kajian serumpun, ya. Nusantara itu serumpun dengan misalnya, ya, Asia Tenggara. Saya kira Asia Tenggara kan ada 10 negara, ya. Ada sekitar 10 negara. Di Fakultas Tarbiyah ini juga ada pusat studi, ya. Pusat Studi Pendidikan Islam Asia Tenggara, Center for Islamic Education in Southeast Asia namanya. Kantornya di Rumah Jurnal. Kebetulan direkturnya saya, Direktur Center for Islamic Education in Southeast Asia. Nah, kajian ini menarik bagi kita supaya punya banyak wawasan-wawasan terkait dengan bagaimana perkembangan pendidikan Islam, terutama pesantren, madrasah, ya, yang sangat dinamis, ya, di Asia Tenggara dan menjadi referensi. Apalagi kita di Indonesia, ya, apalagi kita hidup di Indonesia. Indonesia ini, negara kita Indonesia yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke, kemudian dari Pulau Miangas sampai Pulau Lote, ini dalam beberapa kajian menunjukkan bahwa perkembangan pendidikan Islam, terutama pesantren dan madrasah ini selangkah lebih maju, lebih baik, ya, lebih maju, lebih baik, dan mengalami kematangan, ya, lebih dulu mengalami kematangan
dibanding dengan perkembangan pendidikan pesantren di beberapa negara di Asia Tenggara. Saya pernah melakukan ini berbagi ya. Saya pernah melakukan riset tahun 2000 berapa ya? Sudah agak lama, 16. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi atau dikoreksi oleh Ustadzuna Ahmad Baihaqi ya. Saya pernah melakukan riset di Malaysia, di Kelantan ya, di Kelantan Malaysia. Temanya saya coba membandingkan temanya itu saya tentang the educational ideology of Indonesian and Malaysian pesantren ya. The educational ideology of Indonesian and Malaysian pesantren, a study of Al-Munawir Krapia and Pasir Tumbuh. Di sana ada pondok pesantren namanya Pesantren Pasir Tumbuh di Kelantan itu ya. Kemudian saya coba untuk memetakan bagaimana sistemnya, kemudian ideologinya dengan perbandingan dengan di Indonesia. Kalau kita berpandangan melihat ideologi, aliran-aliran pendidikan ya, pendidikan kalau ada mahasiswa pasasana kayak Mas Fauzi, Fitri dan yang lainnya mungkin sudah sangat hafal ya. Ada yang namanya Muhammad Jawad Ridho itu memetakan dalam 3 aliran ya. Ada namanya aliran agamis konservatif, ada al-muhafidh, kemudian religius rasional, ada ad-dini al-aqlani, dan pragmatis instrumental Az-Zara'i gitu ya. Kita kira begitu. Itu kalau saya melihat ya, kalau saya tidak tidak akan mengerti dan tidak bisa membandingkan bagaimana kalau kita belajar ya. Saya dulu alumni pesantren ya, alumni madrasah, alumni pesantren. Tidak akan merasa banyak bersyukur dan mengetahui banyak perkembangan kalau tidak membandingkan dengan negara lain, dengan yang lain. Maka wawasan kita di S2, S3 itu harus komparasinya itu jangan komparasi antar satu pesantren dengan pesantren yang lain. Saya kira itu bisa banyak dipelajari di kita. Tapi harus kita bandingkan biar wawasan kita luas juga dibandingkan dengan negara-negara lain. Ya, saya melihat di Pasir Tumbuh yang kebetulan saya ke sana beberapa hari dan melihat beberapa pesantren dan bagaimana gairah keagamaan di sana. Bagi saya di pondok pesantren, tanpa saya harus mendiskreditkan salah satu ya, tapi ini kan komparasi. Tipologi dan karakteristik serta perkembangan apa yang dilaksanakan di pondok pesantren di Malaysia saat itu, di saat saya ke sana di Pasir Tumbuh itu seperti perkembangan pondok pesantren. Saya dulu pernah di pondok pesantren itu tahun 80-an. Jadi asramanya masih angkring-angkring itu ya. Kemudian kitab-kitab yang dikaji, sana banyak kitab-kitab namanya kitab Jawi ya. Kitab Jawi itu berbeda dengan kitab ini. Kalau kita di Indonesia kan kita mengkaji Fathul Qorib, Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin, kemudian Safinatun Najah ya. Itu kan bahasa Arab ya, bahasa Arab kitab bahasa Arab yang kemudian kita maknai kadang dengan bahasa Jawa. Tetapi kalau di sana, di Melayu terutama, daerah Melayu Malaysia sana, itu banyak beredar kitabnya kitab Jawi. Kitab Jawi itu tulisannya Arab, kalau kita mungkin seperti Arab Pegon ya. Arab Pegon, jadi bahasa Melayu yang ditulis dengan bahasa Arab. Ya, itu zaman itu mbah saya, mak saya itu pintar nulis Arab Pegon begitu, tetapi tidak bisa nulis Latin ya, Latin tidak bisa. Itu diantaranya ya. Jadi memang kita harus banyak melihat perkembangan di pesantren terutama yang berada tidak cuma hanya di Indonesia. Nah, tipologi seperti itu penting ya kita petakan. Di samping kita bisa kemudian punya banyak wawasan, apalagi varian ya. Varian pesantren-pesantren, apalagi transmisi ilmu pengetahuan ya, transmisi ilmu pengetahuan pesantren itu bagaimana? Kalau adik-adik saudara semua membaca misalnya buku atau risetnya Azumati Azra tentang jaringan ulama, itu juga ternyata berjejaring antara pesantren satu dengan pesantren lain, bahkan transmisi ilmu pengetahuan juga berjejaring, ya berjejaring. Jadi sanad. Jadi ini berbeda dengan di perguruan tinggi karena tidak banyak mempertimbangkan sanad keilmuan ya. Di pesantren sanad keilmuan itu ketemu ya. Ketemu misalnya rata-rata yang dari mana ulama-ulama besar atau para pendiri pesantren di Nusantara itu
nanti ketemu misalnya melalui Syekh Yasin, ya, kemudian Syekh Mahfud At-Termasi, ya, itu juga berjejaring dengan ulama yang dulu belajarnya di Timur Tengah dan mengedarkan itu. Saya kira hal-hal yang seperti ini yang kemudian bisa dipetakan sehingga kita punya wawasan lebih luas, bisa membandingkan antara satu pesantren dengan pesantren lain, kemudian bagaimana jaringannya, bagaimana ideologinya, nah, karena varian-varian sekarang berkembang. Saya juga melakukan riset, barusan ini riset selain itu ya, yang kemarin saya juga teman-teman dengan teman-teman anak-anak ini, anak-anak S2 ya, pasca sarjana, saya selalu melibatkan teman-teman pasca sarjana. Yang kebetulan kelompok saya ini Fitri ada, ini di grup ini ada Fitri Wulandari ya. Fitri Wulandari saya hire untuk menjadi tim riset saya ya, memperbaiki beberapa referensi ini pergeseran varian dan afiliasi ideologi lembaga pendidikan Islam ya. Jadi varian dan ideologi pendidikan Islam kita itu banyak berubah, bergeser variannya itu ya. Varian lembaga pendidikan Islamnya. Apalagi kalau ada nanti bisa meneliti varian afiliasi ideologi, varian dan afiliasi ideologi pendidikan pesantren, lembaga pesantren ini juga menarik. Bukan untuk mendiskreditkan tidak, tetapi sebagai ilmuwan kita punya map peta, ya, peta memetakan sehingga kita kalau ada hal-hal tertentu kita bisa memetakan dengan cepat ya dan mengkategorikannya. Dan itulah tugas dari seorang akademisi ya. Yang varian dulu variannya kan ada pondok pesantren, misalnya ada pondok pesantren Salafi, Khalafi ya, ada modern, ada yang lainnya. Varian-varian seperti itu saya kira kok sudah tidak relevan sekarang itu. Banyak variannya semakin lebih banyak lagi. Jadi kalau kita masih berkutat kepada misalnya tipologi pendidikan Islam seperti yang di tipologi sama Karen Stuttenberg ya, itu ada pesantren madrasah, sekolah-sekolah pesantren madrasah misalnya, itu tahun 70-an. Sekarang sudah banyak variannya ya. Saya kira sudah banyak variannya. Sedikit varian yang nanti ada bisa teman-teman semua bisa baca di riset saya, insya Allah akan dipublish di Jurnal Pendidikan Islam, Journal of Islamic Education ya, di insya Allah internasional jurnal belum direputasi, tapi Sinta 2 lebih ini jurnal yang kita kelola. Jadi Journal of Islamic Education sudah insya Allah sudah direview dan sekarang dalam proses terbit. Karena ini keynote speaker ya, kunci-kuncinya aja saya sampaikan bahwa variannya ada varian gerakan keagamaan. Sekarang kan pondok pesantren yang berbasis kepada gerakan keagamaan kan banyak, dan itu rata-rata kita ada varian dakwah dan ada nuansa politik misalnya dakwah atau varian dakwah politik. Ada varian namanya ya seorang dua kecenderungan sekarang. Ada orang kaya sekarang, semangat keagamaannya tinggi, modalnya besar, bikin pondok pesantren. Ya, ada varian seperti itu ya. Pesantrennya banyak, fasilitasnya seperti hotel. Anda juga bisa membedakan. Padahal kita lihat di pesantren-pesantren itu dulu ya, pesantren dan mungkin sekarang masih banyak itu tidak ada seperti pondok barang dan seterusnya. Ada varian bisnis dan ada varian lagi. Dan ideologinya kita juga bisa berpetakan ya. Kalau kita ada kompromis, ada aswaja, tradisionalis seperti di NU, ada revivalis ya, ada modern, reformis. Itu pemetaan gitu ada bisa petakan sendiri, bisa dengan kategori-kategori sendiri. Nah, di Asia Tenggara juga berkembang. Saya membaca bukunya, jadi untuk referensi ini lebih lanjut, ada yang bisa baca bukunya Robert Hefner ya. Robert Hefner ini salah satu dosen kita, dosen di Fakultas Tarbiyah juga sebagai reviewer di Jurnal Pendidikan Islam ya, Jurnal Islamic Education yang kita kelola dan beberapa kali juga kita pernah diskusi. Ya, Robert Hefner nanti suatu saat kalau beliau orang Amerika kan, kalau beliau nanti datang ke Jogja, nanti ke UIN Sunan Kalijaga, nanti kita bisa bertemu dan berdiskusi karena beliau sangat konsen meneliti terkait dengan Islam di Asia Tenggara, pendidikan Islam di Asia Tenggara. Terus kalau sama anaknya namanya Claire Hefner, Claire Hefner itu sangat akrab dengan kita. Itu nanti juga bisa kita diskusikan juga. Insya Allah kalau datang ke Jogja, mudah-mudahan Anda belum lulus, kalau sudah lulus kuliah lagi di S3 biar bisa ketemu dengan. Karena masa pandemi ya, kalau tidak masa pandemi ini banyak tokoh-tokoh kita, jajaring kita yang kita bisa berdiskusi lebih dalam, menambah wawasan kita di luar negeri.
Hefner itu menulis buku. Jadi mungkin teman-teman semua bisa baca, itu ada Making Modern Muslim, The Politics of Islamic Education in Southeast Asia. Ini penting buku ini, Anda baca ya. Ini juga sudah ada bukunya, itu e-book bisa di-download. Ada ditulis, ada nanti tulis namanya Robert W. Hefner, Making Modern Muslim, The Politics of Islamic Education in Southeast Asia. Making Modern Muslim, The Politics of Islamic Education in Southeast Asia. Itu menerangkan beberapa perkembangan pendidikan Islam yang ada di Southeast Asia terkait dengan jaringan politiknya. Di Malaysia, di Kamboja, ya, kemudian ada di Thailand, seperti apa konflik-konflik di Thailand menunjukkan seperti apa variannya, bagaimana ya. Tetapi dari itu semua, saya ingin memberikan semangat yang optimistis ya, sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Tarbiyah dan sebagai santri. Mungkin rata-rata kan mahasiswa kita santri yang dari pondok pesantren dulu, kemudian yang lulusan madrasah juga, yang dari Indonesia khususnya. Kita harus bersyukur dan berbangga bahwa perkembangan pondok pesantren di Indonesia sudah mengalami kemajuan yang luar biasa dan kematangan. Terutama kalau adik-adik barusan telah keluar peraturan pemerintah, peraturan presiden nomor 82 tahun 2021 tentang pendanaan pesantren. Saya kira ini juga babak baru bagi pesantren kita, bagaimana pesantren memiliki dana abadi yang bisa membiayai lembaga-lembaga pendidikan pesantren. Meskipun banyak kritik, ya, banyak kritik pasti akan ada kritik terkait dengan undang-undang ini. Saya kira hal yang wajar, ya, hal yang wajar dan hal yang biasa ini terkait dengan undang-undang pesantren. Saya kira itulah pemantik ya, mungkin tidak sistematis yang saya sampaikan, tetapi ini mudah-mudahan bisa memberikan wawasan-wawasan dan pemantik diskusi setelah ini terkait dengan bagaimana pendidikan pesantren dan pilar pendidikan Islam di Asia Tenggara, di Southeast Asia, dan ini menjadi kajian menarik sehingga di beberapa negara, beberapa kampus punya pusat studi pendidikan Islam Asia Tenggara. Dan ayo saya ngajak adik-adik teman-teman semua di S2, S3 ini, Anda bisa bergabung ya bersama saya, bersama kami di Fakultas Tarbiyah, memajukan, ayo kita melakukan riset. Ya nanti kalau sudah nggak pandemi kita akan berkunjung ke Malaysia, kunjung ke Thailand, kunjung ke Kamboja, berkunjung ke Myanmar, ke Brunei, ya, ke beberapa negara di Asia Tenggara untuk mempertajam riset ini terkait dengan pendidikan Islam di Asia Tenggara. Siapkan proposal Anda, belajar terus ini nanti bagaimana pemantiknya, dan kita siapkan untuk melakukan kajian-kajian lebih mendalam sehingga wawasannya luas, kita lebih bisa mendapatkan banyak pengalaman dan pengetahuan dari kajian-kajian ini, dan intinya kita lebih bisa bersyukur bahwa kita hidup di Indonesia, di negara yang plural, luas, dan Islamnya sangat terjaga, Islamnya sangat toleran, dan Islam yang saya kira sangat ideal. Saya kira demikian teman-teman semua, mohon maaf atas segala kekhilafan, dan saya mohon maaf tidak bisa mengikuti sampai akhir, maka dari itu saya mohon maaf Ustadz Muhammad Zuhairi dan Ustadz Ahmad Baihaqi. Nyuwun ngapunten, saya tidak bisa mengikuti sampai selesai karena saya harus mengikuti PPG, jadi saya harus berbagi waktu dengan teman-teman sekalian. Saya demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Dr. Imam Mahali, SPDI, MPD, kami haturkan terima kasih. Sebelum kita lanjut ke acara inti, kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar yang setelah kami pantau tidak hanya datang dari Indonesia, tapi juga berasal dari berbagai negara di Asia Tenggara seperti dari Malaysia, Thailand, dan lain sebagainya. Tentu kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua karena berkat semangat Bapak Ibu dapat membawa kita untuk bertemu dalam webinar kali ini. Baik, hadirin yang kami muliakan, kita memasuki acara inti, yakni webinar pendidikan dengan tema pesantren sebagai pilar pendidikan Islam di Asia Tenggara. Webinar pendidikan ini akan dimoderatori oleh Saudara Faik Ilham Rosyadi, SPD MPD. Beliau adalah Ketua Dewan Pertimbangan FKMPS
yang lahir di Magelang pada tanggal 25 Agustus tahun 1997. Beliau menamatkan pendidikan strata 1 dan strata 2-nya di program studi pendidikan bahasa Arab FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan sekarang beliau sedang menempuh strata 3 di program studi dan kampus yang sama. Selama kuliah, beliau mendapatkan banyak sekali penghargaan, di antaranya sebagai Top Creative Student dan Silver Leadership Award FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Moto hidup beliau adalah, kunci kesuksesan adalah keseimbangan antara heart, head, dan hand. Belajar dengan sepenuh hati, pikiran, dan perbuatan. Baik, langsung saja kepada Saudara Faik Ilham Rosyadi, SPD MPD. Waktu dan layar kami persilakan. Tes. Memastikan suara sudah masuk belum ya? Sudah, Mas. Mas, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ibu Profesor Dr. Hajah Sri Sumarni MPD, beserta para wakil dekan yang dalam hal ini hadir bersama kami semua. Beliau Bapak Dr. Imam Mahali SPDI MPD selaku Wakil Dekan 3 Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama. Dan dalam hal ini beliau juga adalah pembina sekaligus penanggung jawab dari FKMPS Forum Komunikasi Mahasiswa Pascasarjana FITK, dan juga para pengurus FKMPS yang saya hormati dan teman-teman peserta webinar yang berbahagia. Tak lupa kedua narasumber hebat kita dalam kesempatan ini, webinar pendidikan Islam yang sangat saya takzimi dan juga sangat saya muliakan, telah hadir bersama kami. Tentu saja kita sangat berbahagia dengan adanya webinar yang diadakan FKMPS ini. Selanjutnya, webinar yang diadakan oleh FKMPS ini mengangkat tema tentang pesantren sebagai pilar pendidikan Islam di Asia Tenggara. Nah, dalam hal ini kita akan membahas tuntas dengan kedua moderator hebat yang telah hadir bersama kita semua. Beliau adalah, mungkin saya akan bacakan terlebih dahulu CV dari kedua narasumber. Yang pertama, beliau adalah Kiai Dr. Muhammad Juhairi MA yang lahir di Magelang tanggal 10 Maret tahun 1973. Beliau adalah pimpinan pesantren Islam Al-Iman Muntilan dan juga dosen pascasarjana di Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Riwayat pendidikannya, mungkin teman-teman bisa bantu share screen ya dari panitia jika memungkinkan. Riwayat pendidikan S1 beliau di Al-Azhar Kairo dan UII Yogyakarta dalam bidang Ahwal Sahsiyah FAI. Kemudian di S2-nya beliau di UMY Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dengan bidang ilmu psikologi pendidikan Islam. Dan S3 beliau juga di UMY dengan bidang ilmu yang sama, yaitu psikologi pendidikan Islam. Yang kemudian dari ketiga jenjang studi ini sangat relevan dengan apa yang akan kita angkat, sebab penelitian akhir beliau di tugas akhirnya mengangkat tentang pola asuh kiai dan kemandirian santri. Begitu juga di disertasi beliau mengangkat studi komparasi pola asuh kiai dan kemandirian santri di pondok pesantren. Kemudian kesibukan beliau saat ini, pertama sebagai pimpinan pondok pesantren Islam Al-Iman Muntilan Magelang, yang kedua sebagai dosen pascasarjana program Magister Pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan, yang ketiga Direktur CV Zeo Production, yang keempat pimpinan Yayasan Sakinah Magelang Jawa Tengah, yang kelima pengurus FPA Gontor, yang keenam anggota pembina Yayasan Al-Bukat Kertosono Jawa Timur, 7 ketua pembina Yayasan Al-Iman Magelang Jawa Tengah,
Nomor 8, Ketua Pembina Yayasan Al-Hadi Merauke Papua Indonesia. Dan juga tentu masih sangat banyak pengalaman yang nantinya akan kita timba bersama. Saya sapa terlebih dahulu Kiai Muhammad Yuhairi. Ahlan wa sahlan bikum Kiai di hadal muhadarah an-nadwah al-iftirodiyah. Selamat datang, selamat bergabung bersama kami. Kami siap menimba ilmu dan segala pengalaman panjenengan sebagai narasumber pertama. Kemudian narasumber yang kedua, beliau adalah Ahmad Baihaqi LC. Lahir di Demak 16 Mei 1993. Wah, jadi masih sangat muda ya teman-teman. Mungkin sangat seumuran dengan kita. Nanti mungkin saya akan memanggil Mas Ustadz aja, Mas Ustadz Ahmad Baihaqi. Kemudian riwayat pendidikan ya, langsung pada riwayat pendidikan di Sekolah Dasar SD Negeri Pasir 3, MTS di MTS NU TBS Kudus. Begitupun juga dengan madrasah aliyahnya. Perguruan tinggi S1 di Universitas Al-Ahqaf Tarim Hadramaut Yaman. Yang kedua sekarang S2 di Unis Syams, Universitas Islam Antarbangsa Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Adapun pendidikan non formal, beliau TPQ Al-Hikmah Pasir, kemudian Madrasah Diniyah Al-Hikmah Pasir, kemudian Pondok Pesantren Taswikut Tulab Kudus, mengikuti LBA Lembaga Bahasa Arab di MA NUT BS Kudus selama 6 bulan, kemudian mengikuti bimbingan mukri atau pengajar Yan Bu'a di auditorium Pondok Tahfidz Yan Bu'ul Quran Kudus. Pengalaman organisasi menjadi ketua OSIS waktu MTS periode 2007-2008, kemudian menjadi tim editor majalah At-Tulab 2010 sampai 2011, dan sekarang menjadi pengurus pondok periode 2009-2012. Kemudian pengalaman kerja, beliau pertama di Madrasah Al-Khairat Kucing, Sarawak, Malaysia 2 tahun, kemudian Pusat Pengkajian Ulum Arabiyah Kedah, Malaysia. Yang ketiga Ma'had Tahfidz Al-Quran Ihya'uddin, Kuala Ketil, Kedah, Malaysia. Selamat datang Ustaz Ahmad Baihaqi LC. Selamat bergabung bersama kami di webinar Pendidikan Islam Pesantren sebagai Pilar Pendidikan Islam di Asia Tenggara. Tentu kita tidak berlama-lama untuk mempersingkat waktu. Kita akan dengarkan bersama diskusi dan juga narasumber pada kesempatan ini yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber hebat. Saya kira ini menjadi satu webinar yang sangat multi perspektif, karena bukan hanya akan membahas di pesantren di Indonesia, potret pesantren di Indonesia, tetapi narasumber kedua juga akan membawakan potret pesantren yang ada di luar Indonesia, yaitu ada di Malaysia dan juga beberapa negara lain. Dan juga ini perspektifnya akan lebih kaya, karena yang narasumber pertama adalah yang sangat kaya pada pengalaman kehidupan dan juga berkecimpung sebagai pimpinan pesantren. Yang kedua ini perspektif anak muda ya, kemungkinan anak muda. Jadi kalau melihat kemerdekaan Indonesia itu ada sebuah kolaborasi antara kaum sesepuh dan juga dari jiwa-jiwa muda. Nah, kita akan nantikan dialog-dialognya dalam pertemuan webinar kali ini. Tidak berpanjang lebar, langsung saja dengan segala hormat, dengan segala takdim, saya persilahkan kepada narasumber atau pemateri pertama, yaitu Kiai Dr. Muhammad Yuhairi, MA, segala waktu dan tempat dan layar selama 30 menit ke depan, saya persilahkan. Cek suara didengar, Mas Faik? Masuk, Kiai. Sampun, Pak. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Syukur, alhamdulillah wa matur nuwun
kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengkaruniai kita semuanya sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, kita sama-sama mendapat bertatap muka walaupun lewat media Zoom ini. Semoga silaturahim ini menambah iman dan takwa serta keilmuan kita semuanya bersama, kita menjadi insan yang ulul albab. Amin. Selanjutnya sholawat salamnya hanya kepada baginda Nabi. Ini kita salah satu mengejawantahkan daripada sunnah-sunnah Nabi dalam rangka mencari ilmu. Yang saya hormati Bapak Rektor UIN Suka Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berserta jajarannya, dan juga yang saya hormati Ibu Dekan ilmu tarbiyah ya, baik ya, Profesor Sri Sumarni MPD beserta jajarannya, dan yang saya hormati kepada Dr. Imam Mahali MPD selaku pembimbing dan pembina daripada rekan-rekan FK apa ini Mas? FK MPS ya. FK MPS ya. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan panitia yang sangat luar biasa, saya mengapresiasi karena jarang anak muda ini yang mau bersama-sama mengkaji dan menggali apa yang menjadi hasanah keilmuan kita yang ada di negara kita maupun tetangga negara kita maupun pada diri Islam kita semuanya. Yang pertama saya aturkan yang saya sampaikan kepada Mas Waik juga dan juga moderator atas waktunya. Insya Allah saya akan mencoba untuk sharing ya pengalaman yang secara teori maupun secara praktek ataupun juga kunjungan kita pernah lakukan berkaitan dengan masalah pesantren ada di Indonesia maupun tetangga-tetangga kita atau Southeast Asia kita. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Izinkan saya share screen, Mas Faik dan juga Mbak Daimatul Zazkiyah, ya, Mbak MCJ. Panitia. Sudah keluar? Share screen saya? Ya, sudah, Kiai. Sudah, Bapak. Saya mencoba mengambil judul, kalau judul daripada panitia yang disampaikan kepada kita, yaitu Pondok Pesantren sebagai pilar-pilar pendidikan Islam di Asia Tenggara. Saya mencoba untuk mengajak kita sama-sama menengok sejatinya pesantren itu apakah hanya ada di Indonesia saja atau di mana. Maka judul kami saya sampaikan menengok pondok pesantren di Southeast Asia. Oke, rekan-rekan, sebelum jauh ke sana saya ingin mengingatkan kembali bahwa belajar atau mempelajari tentang pesantren tentunya pasti kita akan mendahului dengan apa yang disebut dengan pengertian-pengertian dan juga sejarahnya. Sedikit saya akan ulas bahwa saya yakin rekan-rekan daripada jamaah Zoom ataupun peserta Zoom yang jumlahnya berapa ini, Mas Waik ataupun Mbak, sekitar 80-an sekian ya? 80-an ya. Ini kita melihat bahwa menurut para ahli dikatakan bahwa santri itu ataupun pesantren itu berasal dari kata santri, ada awalan pe, ada akhiran an, sehingga menjadi ismu makan. Menyampaikan bahwa santri berasal dari kata bahasa Tamil yang berarti guru mengaji, dan juga kalau kita melihat Mahmud Yunus mengatakan bahwa asal usul pendidikan pesantren ini pendidikan yang dimulai dengan pelajaran bahasa Arab, dan juga pondok pesantren adalah lembaga pendidikan tradisional Islam untuk mempelajari, memahami, menghayati, mengamalkan ajaran Islam secara komprehensif dengan menekankan pentingnya moral keagamaan sebagai perilaku sehari-hari. Ini kata Ahmad Dhofir. Dan selanjutnya, kalau kita melihat apa sih jadinya unsurnya, kalau hari ini kita melihat tentunya perkembangan zaman seperti tadi yang disampaikan oleh keynote speaker Pak Dr. Imam Mahali dengan berbagai banyak varian, tapi awalnya atau asal mulanya bahwa pesantren itu ada paling tidak minimal ada 4-5 unsur. Yang pertama adalah unsur kiai.
disebut dengan pondok pesantren, maka di situ ada yang namanya unsur kiai. Selain itu, yang kedua yaitu unsur santri. Dan yang ketiganya yaitu unsur tempat atau pondok. Yang keempatnya yaitu unsur daripada masjid, tempat ibadah, dan juga unsur pengajaran kitab. Nah, sesuai dengan perkembangan zamannya, sampai hari ini, maka ada penambahan unsur-unsurnya, yaitu salah satunya pengembangan kurikulumnya dan sarana prasarananya. Nah, ini yang ada dalam pengertian kepesantrenan seperti itu. Jadi kalau kita melihat awal mula pesantren di masa di abad-abad berapa 15-16 awal itu, yaitu di masa-masa Wali Songo, ya, pesantren ini benar-benar dikatakan hanya jasvo saja ngaji. Ada seorang kiai yang dihadiri atau didatangi oleh seseorang yang disebut santri, yang mana kiai mengajarkan sebuah kitab. Awalnya seperti itu. Nah, berkembang adanya tempat karena membutuhkan tempat, maka di situ dibutuhkan yang namanya baik itu musola, surau, ataupun yang lainnya. Ini teori daripada ya Mas Dovir. Oke, selanjutnya ciri-ciri pesantren yang perlu kita sama-sama. Pak Ali Mukti menyampaikan bahwa hubungan yang akrab antara kiai dengan santri, tradisi kedudukan dan kepatuhan seorang santri terhadap kiai, pola hidup sederhana, kemandirian, keberkembangan iklim dan tradisi, tolong-menolong, suasana persaudaraan, disiplin ketat, berani menderita, mandiri, mencapai tujuan kehidupan dengan tingkat-tingkat religius tinggi. Ini oleh Mas Tuhu. Dan selanjutnya Pak Alam Saratu Purwodadi pada saat itu sebagai seorang menteri menyampaikan bahwa yang namanya pesantren itu di dalamnya Cek. Kiai, mohon maaf. Mungkin ini terputus ya sambungan beliau. Kita tunggu sebentar. Kemungkinan ada sedikit trouble dalam jaringan atau sinyal. Oke, sembari kita menunggu beliau, ya mungkin ini ada kendala teknis di jaringan. Jadi untuk peserta semuanya, tolong dipersiapkan ya jika ada pertanyaan dan juga ingin sharing, kemudian minta pendapat para narasumber, nanti bisa dengan chat di room Zoom, bisa opsi pertama chat di room Zoom, nanti dari panitia akan membantu memilih pertanyaan-pertanyaan yang sangat penting dan bagus untuk kita kaji bersama. Dan juga bisa juga dengan mengangkat tangan atau raise hand, nanti panitia atau dari moderator akan memilih, jadi bisa bertanya secara langsung jika ingin mengucapkan langsung. Beliau sudah hadir lagi bersama kami. Monggo Kiai. Baik. Nyun sewu, ini internet kami sangat repot sekali. Sebentar. Oke. Ini melanjutkan yang tadi ya. Nanti bisa dengan langsung interaktif. Jadi kalau ada pertanyaan boleh langsung raise hand. Kami akan memberi waktu untuk berbicara langsung. Jadi interaktif nanti di sesi tanya jawabnya. Nah, mungkin kita sambil menunggu ya teman-teman semuanya.
Untuk narasumber kedua, apakah sudah hadir bersama kami, J? Mas Ahmad Baihaqi. Oke, pun hadir insyaallah. Assalamualaikum, Mas Ustadz Ahmad Baihaqi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya Mas. Posisi sekarang ada di Malaysia aja ini atau di mana? Iya, sekarang berada di Kuala Kedel, Kedah, Malaysia. Kuala di pondok pesantren sana ya? Di pondok di Ma'had Tahfiz Al-Quran Iqra'uddin. Halo, Mas Faik. Yai. Dengar suara, mohon maaf ya. Ini internetnya gelap-gelap di sini. Karena listriknya aja. Oke, kita lanjutkan ya. Dilanjut. Monggo. Oke, ya tadi sampai tentang masalah tradisi pesantren. Nah, selanjutnya kalau kita coba gambarkan bahwa pesantren di Indonesia ini sangat indigenous ya, yaitu syarat akan makna keislaman dan juga keaslian daripada pendidikan yang lahir ada di negara kita semuanya. Saya mencoba untuk memberikan ini ada pesantri atau santri dan tambahan ini menjadi tempatnya. Ini adalah metode pendidikannya. Di sini adalah pendidikan karakternya. Yang nyun sewu kalau boleh saya sampaikan dalam sebuah teori pendidikan yaitu tentang well-being in school. Ya kan, di sana ada having-nya, di sana ada loving-nya, di sana ada paying-nya dan healthy-nya. Nah, artinya bahwa pesantren ini sangat luar biasa dalam konteks pendidikan dari hulu sampai hilirnya sehingga melahirkan sebuah perilaku yang diharapkan menjadi insan kamil. Oke, selanjutnya rekan-rekan yang saya hormati, bahwa kalau kita melihat perkembangan pondok pesantren ini dari awalnya yaitu di masa masuknya Islam di Indonesia, terus pada posisinya di abad 18-19, selanjutnya terus abad 20 dan sampai kepada posisi abad kekinian, pesantren dalam perjalanannya mengalami sebuah penyempurnaan. Penambahan tadi disampaikan oleh keynote speaker kita yaitu Pak Dr. Imam Mahali bahwa tak ada tambahan varian-variannya. Kalau akan tetapi walaupun bertambah varian-variannya, yang paling dasar di masa awal adanya pesantren ini di era-era di 18 ke 19 abad ini, pesantren masih pada dengan model-model pesantren salaf dengan yang sangat klasik dan juga sangat tradisional ini sebagaimana yang saya sampaikan ini, dan juga metode pembelajarannya pun juga demikian. Nah, selanjutnya berkembang pondok pesantren ini menjadi tambahan pondok pesantren khalaf ataupun pesantren modern. Ya, kalau kita melihat di sini ada beberapa contoh pesantren dan tentunya masih banyak di Indonesia. Ya. Dan juga metode pembelajaran yang juga modern. Nah, sampai hari ini kalau kita melihat data yang ada di dalam Kemenak RI bahwa pesantren kita ini sekitar kurang lebih hampir 30-an ribu pesantren. Artinya dengan berbagai tipologi daripada pesantren baik itu salaf, kholaf dan kombinasi dengan berbagai macam varian-variannya. Nah, bahkan kalau kita melihat perkembangan pesantren sampai hari ini menjadi sesuatu pionir dalam konteksnya metode pendidikan yang di copy paste, sekali lagi yang di copy paste oleh baik itu mohon maaf daripada kita sendiri, yaitu dulu kala tidak ada yang namanya sekolah yang berasrama terkecuali pesantren. Tapi hari ini muncul banyak varian tadi itu disampaikan di pembukaan tadi ya. Baik itu mungkin ada yang disebut dengan MBS ataupun boarding school, terus baik itu yang berlatar belakang SMK, SMA ya kan, plus dan teman-temannya. Artinya
bahwa pesantren di Indonesia cukup memberikan sejarah yang sejarah yang sampai hari ini cukup kita banggakan. Artinya menjadi pilar-pilar pendidikan Islam ada di Indonesia. Bukan hanya di dalam pendidikan Islam, rekan-rekan semuanya, ada di tetangga kami itu adalah pesan atau seperti pesantren atau boarding school, tapi yang notabene mohon maaf dengan agama Nasrani, dan juga ada yang agama lain ada di mana di daerah sekitar Jawa Tengah ini banyak. Nah, artinya apa? Bahwa lembaga pendidikan yang based on-nya yaitu home ataupun boarding school ini memberikan jawaban atas kebutuhan daripada seseorang, yaitu kaitan dengan masalah perilaku karakter, sehingga menjadi melahirkan manusia yang mempunyai budi pekerti yang tinggi, ya kan, akademisi juga yang berprestasi, dan juga dengan prestasi-prestasi maupun life skill maupun sosial dakwah yang lainnya. Oke, selanjutnya rekan-rekan yang saya hormati, kita menuju kepada tetangga-tetangga kita di South Asia kita, yaitu ada di Singapura, Malaysia, dan juga Thailand, dan juga Brunei Darussalam, Kamboja, dan baik. Kiai. Nah, oke, saya lanjutkan, Monggo. Materi saya masih kelihatan? Belum muncul. Saya ulangi lagi, mohon maaf teman-teman, wah ini mengganggu kekhusyuan nih. Nah, kalau kita lihat, mari kita sama-sama, sementara kita sudah mengetahui mana itu Myanmar, mana Kamboja, kapan di Filipina, kapan di Singapura, tentu ini menjadi dasar perkembangan Islam maupun pendidikan Islam, khususnya ada pesantren ada di Southeast Asia. Selanjutnya ini saya mencoba, nanti mohon koreksinya kepada Ustadz Ahmad Baik LC. Ini yang bisa saya ambil, bahwa salah satu pondok pesantren beberapa pondok pesantren di Malaysia, kan, di sana ada di Kedah, Kelantan, silahkan saat pada posisinya kita berkunjung ada di sana, artinya tidak jauh beda konsep pesantren yang ada di Malaysia maupun juga yang ada di Thailand. Bahkan di Thailand ini luar biasa, turunannya daripada
pendidikan Islam yaitu di pondok pesantren ini oleh negara Thailand dijadikan sebuah role model pendidikan. Di sana pondok pesantren klasik maupun pondok pesantren tradisional maupun pondok pesantren modern di sana muncul dalam sebuah undang-undang. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya kita berbicara ini kalau kita melihat ada di Thailand, baik ada di Songkhla, baik ada di Patani dan di sekitar pinggiran daripada negara Thailand atau tetangga kita semuanya. Oke, selanjutnya kita beranjak menuju kepada Darussalam, Brunei Darussalam. Juga demikian bahwa pondok pesantren ataupun model pendidikan Islam pondok pesantren ini juga berkembang pesat yang ada di negara Brunei Darussalam. Nah, kalau kita melihat perjalanannya kapan, tentunya bahwa tidak di era-era 19-an pesantren atau lembaga pendidikan pondok pesantren di Brunei Darussalam mulai bergeliat berkembang. Nah, bukan hanya itu saja, kalau kita melihat bahwa banyak dari negara-negara Southeast Asia kita ini, ya kan, ini banyak yang menyantrikan putra-putrinya itu ada di negara kita, baik ada di Jawa Timur, yaitu Benggontor, dan pesantren-pesantren lainnya. Dan juga di Padang Panjang Sumatera maupun juga ada di Banten maupun ada di Jakarta atau di daerah Jawa ini. Nah, sehingga kalau kita menilik bahwa pondok pesantren yang ada di sekitar kita cukup pesat perjalanannya. Tetapi di dalam negara kita yang Filipina maupun Kamboja ini memang di tahun 2016 sendiri saja masih belum ada pesantren. Pemateri visi. Kadin melu. Ini 1-2 alhamdulillah di daerah Filipina maupun Kamboja pesantren pendidikan pondok pesantren sudah berjalan dengan 1-2. Nah, lalu selanjutnya potensi pesantren yang hari ini berkembang luar biasa banyaknya dan masifnya dengan setiap titik, setiap sudut kota, setiap kota ini muncul pesantren-pesantren, artinya ini menjadi sesuatu yang konon menjawab kebutuhan daripada orang tua maupun juga membantu daripada negara kesatuan, baik itu negara kita maupun negara-negara Southeast Asia kita semuanya. Nah, kita melihat potensi pesantren, bahwa pesantren ini adalah sudah sangat cukup siap karena pesantren sebenarnya memiliki kelebihan dari sekolah umum di bidang penguasaan bahasa maupun ilmu-ilmu agama yang lain dan juga dalam perkembangannya yaitu dalam entrepreneur. Selanjutnya dalam konteks sekolah umum pada saat ini penekanan pada penguasaan bahasa asing dan lain sebagainya tentunya bahkan ini menjadi tantangan untuk kita sekolah berbasis ataupun berbasis internasional. Internasional bukan hanya di Southeast Asia saja, akan tetapi tentu sampai menjadi internasional. Dan perkembangan di terakhir ini pada posisinya banyak negara-negara Asia maupun dunia sendiri sudah banyak menyantrikan putra-putrinya ada di negara kita, baik itu dari Timur Tengah itu sendiri maupun beberapa yang ada dari Amerika, ya kan. Kebetulan kita ada dalam sebuah forum komunikasi pondok pesantren alumni Gontor yang total jumlahnya anak dan cucunya itu sekitar 1.400 sekian pesantren. Lah, dari berbagai pesantren-pesantren yang besar ini di sana ada santri-santri yang berasal dari Asia Tenggara itu sendiri maupun Asia bahkan internasional. Nah, ini menjadi sesuatu bahwa pesantren ini ternyata selain pada posisinya memberikan ajaran tentang keagamaan Islam dan juga mampu menjawab yaitu kebutuhan dasar manusia yang menghantarkan dengan behavior kemanusiaan dan tingkat keinsanian. Artinya bahwa pesantren ternyata tumbuh berkembang dan mampu menjawab menjadi kebutuhan dunia. Dan selanjutnya
sebagai penutup bahwa sebuah hal yang sangat ironis manakala model pendidikan pondok pesantren yang sudah cukup ideal ini tidak dapat dikembangkan dan diberdayakan menjadi sebuah desain pesantren yang unggul, tetapi justru diadopsi oleh sekolah umum dan dapat dikembangkan menjadi sekolah yang bermutu. Dan sebenarnya pondok pesantren semestinya tidak perlu atau terpengaruh untuk mengikuti pola pengembangan sekolah umum, ya kan? Karena sekali lagi bahwa pondok pesantren justru perlu mempertahankan karakteristiknya dan juga mengembangkannya. Sehingga pondok pesantren ini mempunyai nilai independensi yang tinggi. Nah, tentu ini menjadi sebuah tantangan bagi kita bersama kepada rekan-rekan ataupun pemangku jabatan bahwa biarkan pondok pesantren ini mempunyai karakteristik yang dengan modelnya yang sendiri, pemerintah ataupun pemangku kebijakan hanya menuntun bagaimana pesantren ini tumbuh berkembang sehingga bisa menjadi lembaga pendidikan Islam yang bermutu bertarafkan internasional, menjawab kebutuhan akan bangsa, negara, dan dunia. Kira-kira demikian, Mas Faik, yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan ini. Tentunya mohon nanti kita bisa sambung dengan tanya jawab. Dari saya, sementara saya kembalikan kepada moderator. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas pemaparan atau pemantik dari apa yang akan kita diskusikan nanti yang sudah disampaikan oleh beliau Kiai Dr. Muhammad Zuhairi MA. Kemudian juga kita akan segera beralih mendengarkan dan juga menyimak secara seksama yang akan disampaikan oleh pemateri kedua kita, yaitu beliau Ustadz Ahmad Baihaqi LC yang sekarang ada di tetangga ya, negara tetangga kita. Ustadz Ahmad Baihaqi juga sudah sangat siap untuk menyampaikan pengetahuan dan ilmunya kepada kita semuanya. Kepada beliau, waktu, tempat, dan juga layar selama kurang lebih 30 menit kami aturkan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, boleh mendengar suara saya? Sangat terdengar jelas. Alhamdulillah. Oke. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Yang kami hormati dan kami ta'zimi Bapak Rektor beserta para jajarannya, dan tak lupa pula kepada beliau Bapak Dr. Imam Muhali SPD MPD yang sebagai Wakil Dekan 3 FI TK UIN Sunan Kalijaga, dan tak lupa juga yang kami hormati dan kami takzimi pemateri pertama, yaitu beliau Bapak Kiai Dr. Muhammad Zuhairi MA, dan para hadirin hadirat yang hadir di dalam webinar pada siang hari ini, insya Allah. Jadi berkenaan dengan tema yang akan dibahas pada webinar ini, itu ialah pesantren sebagai pilar pendidikan Islam di Asia Tenggara. Maka boleh dibuka ini Mas, slide-nya. Oke, baik. Jadi kata pesantren mungkin
di kalangan orang-orang Malaysia sini, mungkin dia tidak akan mengenal apa itu pesantren. Tapi di sini orang-orang sini, orang-orang Malaysia, dia tidak menyebut macam seperti orang Jawa sebut, yaitu pesantren. Tapi orang-orang di sini menyebut pondok. Nah, okay. Yang mana pondok ini ialah bukan asal kata dari bahasa Indonesia maupun bahasa Melayu, akan tetapi kata pondok ini atau yang dikenal dengan pesantren, ya, pondok ini ialah asal mula berasal dari kata bahasa Arab yang berasal bahasa Arab, yaitu funduk. Nah, yaitu funduk yang bermaksud ialah pondok. Maka di situ disebutkan pondok menurut Kamus Dewan Bahasa ialah bisa slide-nya di ini sedikit, Mas. Enggak kelihatan ini. Oke, baik. Jadi pondok ialah menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi keempat, pondok bermaksud rumah untuk merendahkan diri apabila berbicara dengan orang, atau dapat mempunyai maksud madrasah atau asrama, tempat mengaji pelajar agama. Yang kedua, menurut Sobri Haji Said, pengajian pondok merupakan suatu pendidikan mengikut cara tradisional dalam memainkan peranan penting untuk memperkenalkan, menyebarkan, mengembangkan, dan meluaskan ilmu pengetahuan agama kepada anak-anak bangsa. Nah, jadi itu ialah pengertian daripada pondok itu sendiri. Nah, jadi tadi sudah disinggung oleh Bapak Wakil Dekan tadi, Bapak Muhammad Muhaili, yang pernah membuat riset. Nah, itu nanti betul kita akan masuk nanti di slide-slide berikutnya. Nah, jadi yang mana pondok-pondok di Malaysia ini dia ditempati, dihuni, dibuat secara kecil-kecil. Nah, nanti macam ini nanti. Jadi bentuk secara kecil-kecil yang biasanya ditempati oleh 1 atau 2 orang, paling tidak lebih 8 orang. Nah, yang dibina, yang dibuat daripada kayu-kayu atau yang lainnya, seperti ada di dalam gambar tersebut. Nah, lebih kurang gambaran pondok-pondok yang ada dekat Malaysia sini lebih kurang bentuknya semacam ini. Jadi tidak macam pondok-pondok yang ada dekat Jawa contohnya. Mungkin dekat sana, di sana sedikit lebih modern lah dari segi bangunan, lebih lebih modern lah, lebih bagus. Nah, tapi di sini dari segi pondok, dari segi bangunan sudah dikekalkan, diabadikan. Jadi kalau orang sebut pondok, maka apa yang tergambar di dalam pikiran ya bentuknya kurang lebih semacam itu. Maka selanjutnya munculnya sistem pondok di Malaysia tidak dapat dilacak dengan jelas. Namun di masa lalu para orang tua dari komunitas Muslim begitu bangga menyekolahkan anak-anaknya di lembaga adat seperti ini, ya, seperti pondok, terutama pada tahun 1930-an dan 1940-an. Meskipun pendidikan Barat saat ini
diperkenalkan oleh penjajah. Meskipun pendidikan Barat saat ini diperkenalkan oleh penjajah Inggris dalam sistem sekolah vernacular, ya, pada masyarakat yang mana telah kita ketahui Malaysia ini ialah dijajah oleh British, oleh Inggris. Ya. Malaysia ini dijajah oleh Inggris, yang mana Malaysia ini merdeka pada tahun 13 Agustus tahun 1957 dengan nama Persekutuan Tanah Melayu. Kemudian di tahun 1963 negara ini diubah menjadi negara Malaysia. Oke. Nah, dari itu di saat itu pendidikan, oke, mulailah dikenalkan dengan pendidikan dengan sistem sekolah vernakular, yang maksud daripada sekolah vernakular ini ialah sekolah yang menggunakan bahasa ibunda, ya, dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Nah, itu ialah maksud daripada sistem sekolah vernakular. Nah, tetapi lembaga tradisional ini, sebentar lagi. Tetapi lembaga tradisional ini memegang teguh sehingga mereka yang menciptakan pengetahuan agama yang luas, bahkan lembaga ini adalah untuk mewujudkan semangat Esprit de Corps. Ini adalah bahasa Portugal, oke, di kalangan orang Melayu, itu menyemangatkan semangat di kalangan antara masyarakat yang ada di orang-orang Melayu. Oke, boleh seterusnya. Sekarang latar belakang sejarah sistem pendidikan pondok di Malaysia. Kemunculan sistem pondok di tanah Melayu. Sejarah kemunculan dipercayai seiring dengan kedatangan agama Islam di tanah Melayu, yaitu pada abad ke-14. Berdasarkan penemuan batu prasasti di Terengganu pada tahun 1303 Masehi yang ditemukan di Kuala Barang, Terengganu. Nah, mungkin gambarnya ada di sebelah itu. Itu ialah batu prasasti yang ditemukan di Kuala Barang, Terengganu sana, yang mana batu prasasti itu diletakkan di museum yang ada di Kuala Barang, Terengganu sana. Kemudian pertumbuhan pendidikan pondok ini semakin pesat pada abad ke-18 dan dipelopori oleh para golongan ulama daripada Fatani. Dan ini betul, buktinya apa? Buktinya banyaknya karangan-karangan dan terjemahan-terjemahan daripada golongan ulama-ulama yang datang daripada Fatani. Fatani ini itu ialah kalau kita merujuk sedikit daripada sejarah Fatani, Fatani ini ialah dahulunya ialah termasuk bagian daripada Kedah. Jadi kemudian berjalannya waktu hanya pisah dari Malaysia dan bergabung kepada Thailand. Oke, banyaknya karangan-karangan, kitab-kitab daripada ulama-ulama Fatani sana. Oke, nah, sebagian besar dari ini adalah nama-nama kota atau kampung yang ada di Fatani sana. Ini adalah nama-namanya, oke. Narakoran atau Terang, dan ini betul. Saya tanyakan kepada salah seorang murid saya yang orang tuanya asli Fatani sana. Saya tunjukkan nama-nama ini, betul. Nama-nama ini ialah nama-nama yang ada di kota Fatani sana. Nah, oke. Contoh Pondok Tok Guru Haji, atau disebut juga dengan Ayah Nur. Oke, mungkin boleh di slide selanjutnya, Mas. Para santri yang belajar di Fatani, mereka kembali ke negara masing-masing. Nah, seperti Kedah. Nah, sekarang saya duduk di negara Kedah. Kemudian Kelantan, Terengganu, Johor, dan sebagainya. Mereka
menumbuhkan pondok mereka sendiri dan santri-santri lainnya tidak lagi pergi ke Fatani untuk belajar. Ya. Jadi setelah belajar dari Fatani sana, kemudian dia kembali ke negerinya masing-masing. Nah, kemudian murid-murid belajar kepada gurunya tersebut. Di tanah Melayu, Kelantan dipercayai di antara negara-negara pertama mulai pembuatan sistem pondok. Nah, jadi negara yang mana di Malaysia ini terdapat beberapa negeri, okay, tapi negeri yang pertama, okay, yang memulai membuat sistem pondok itu ialah di negeri Kelantan. Okay, di negeri Kelantan ini termasuk dekat dengan Fatani, okay, dekat dengan Kedah juga. Okay, pondok pertama yang didirikan di Kelantan adalah pada tahun 1820 Masehi oleh Tuan Guru Haji Abdul Samad bin Abdullah atau yang dikenal dengan Tok Pulai. Nah, tapi di sini setelah saya merujuk beberapa buku, ada yang mengatakan seperti yang Pak Kiai tadi sebutkan, ada yang menyebutkan bahwa pondok yang pertama di Melayu itu ada di Terengganu tadi itu. Tapi wallahu a'lam mana yang betul. Tapi oleh Tuan Guru Tok Haji Abdul Somad bin Abdullah ini betul. Tapi apakah di Terengganu ataukah di Kelantan? Nah, ini kena sebab saya merujuk satu kitab, satu bacaan, dia kata di Terengganu, tapi di penelitian yang lain, tapi yang lebih banyak di Kelantan, yaitu oleh Tuan Guru Haji Abdul Somad bin Abdullah atau yang dikenal dengan Tok Pulai. Selain itu ada yaitu pada tahun 1820 Masehi. Oke, selain pondok Pulai Condong yang didirikan di Kelantan sebelumnya tahun 1910 juga pondok, ini adalah Tok Bacok tahun 1900 dan pondok Haji Abdul Malik Tumpat tahun 1907 dan lain-lainnya, dan masih banyak lagi. Oke. Sekarang sistem administrasi di pondok. Sistem pondok biasanya diadakan di desa, yang berpusat pada bangunan masjid atau suro yang berfungsi sebagai sekolah dan tempat ibadah. Tempat belajar ini dikelilingi oleh rumah-rumah kecil yang disebut yaitu gubuk sebagai tempat tinggal mereka. Yaitu macam tadi itu, yaitu dibuat dengan rumah-rumah kecil yang dibuat daripada kayu, yaitu yang disebut dengan gubuk atau pondok. Lokasinya di pedalaman atau di desa, atau dulu dibuat di area pesawahan. Nah, maka dari itu di Malaysia ini terdapat dua pulau, yaitu Pulau Semenanjung dan juga Sarawak. Yang satu pulau dengan Kalimantan. Maka dari itu dalam satu buku disebutkan, maka tidak dijumpai pondok-pondok di kebanyakan tidak dijumpai di Sarawak sana, tapi kebanyakan itu di Pulau Semenanjung sini. Tapi tidak semua negeri di Semenanjung ada, cuma negeri-negeri beberapa negeri saja yang ada pondok. Yaitu di area pesawahan atau tempat perhimpunannya Muslim Melayu. Kemudian diberikan secara individual, secara dengan selera guru yang bertindak sebagai kepala. Tanggung jawab kiai atau tok guru adalah mengatur pengajian dan tata kehidupan santri yang tinggal di lingkungan pondok. Jadi karena dia adalah swasta, jadi kiai itulah atau tok guru itulah yang akan mentadbir, yang akan mengurus berjalannya pondok itu. Berbeda dengan
mungkin pondok-pondok yang sudah diambil oleh kerajaan, maka apa dari sistem pentadbiran, dari sistem administrasi, maka apa akan dikendalikan oleh kerajaan atau oleh pemerintah. Kemudian kemajuan pondok seringkali bergantung pada pengetahuan dan kepemimpinan guru. Kebanyakan pondok terkenal dengan nama pendiri ya, atau tuan guru di sana dan tempat keberadaannya. Jadi di sini ini di Malaysia ini, jadi nama-nama pondok itu dia akan diikutkan siapa pengasas pondok itu, siapa yang membina, siapa yang membuat pondok itu. Nah, maka sebagai contoh, pondok Tuan Haji Soleh ini yang bermaksud pondok itu dibina dan diasas oleh kiai atau guru yang bernama Haji Soleh. Kemudian siswa tidak dibagi menurut umur dan terbuka untuk umum. Siapa yang boleh mengikuti pengajian dari tok guru bila setelah meminta izin darinya. Tidak ada kelas tetapi berupa halaqah dengan guru. Jadi pengajian di pondok ini, pengajian di pondok yang ada di Melayu ini lebih kurang yaitu berupa halaqah, yaitu murid kiai dikelilingi oleh pelajar santri-santrinya dengan duduk bersila berbentuk bulatan, yaitu halaqah ilmu. Boleh di slide selanjutnya. Sebagian besar pondok tidak memiliki sumber pendapatan tetap. Nah, jadi pondok-pondok sini bergantung dari sumbangan masyarakat dan santri atau wakaf atau zakat dan sedekah. Tapi masya Allah di sini di Malaysia ini dari sistem keuangan, dari sistem sumber pendapatan, jadi masya Allah orang-orang di sini simpatisi untuk perkembangan agama sangat besar, sehingga penderma itu sangat banyak untuk memajukan pondok ataupun ma'had tahfiz yang ada di Malaysia ini, sehingga ramai selain dari orang-orang penderma, orang-orang dermawan, juga terdapat peruntukan daripada kerajaan-kerajaan untuk membantu perkembangan pondok-pondok yang ada di Malaysia. Jadi kemudian setiap pembelajaran, mungkin ini adalah langsung ke slide selanjutnya saja, Mas. Cuma jadwal lain. Sekarang kaidah pembelajaran di pondok. Sistem pondok memainkan peranan penting dalam mempertahankan jati diri orang Melayu dan menyediakan orang Melayu dengan teras pendidikan Islam. Beberapa ulama berpandangan bahwa esensi lembaga bagi masyarakat pondok dapat digambarkan dari segi pendidikan dan budaya dalam masyarakat Islam. Terus, slide selanjutnya. Oke, nah sistem pondok. Nah, misalnya di pondok tradisional kanal pasir limbat tumbuh. Nah, inilah yang tadi disinggung oleh Bapak Wakil Dekan tadi itu, yaitu pondok tradisional Madrasah Adiniyah Pasir Tumbuh. Dalam hal pembelajaran silibus, jadi manhajnya, sistemnya, yang dipaparkan kepada siswa tidak struktur, bergantung kepada keterampilan kiai atau guru tersebut. Di antara pelajaran-pelajaran yang diajarkan adalah ada fikah, ada tafsir, ada hadis, dan yang lainnya. Adapun kegiatannya ada berqasidah dan ada berjanji, itu maaf, ada meminjam itu salah, dan bernafid. Terus selanjutnya, Mas. Nah, ini adalah daftar nama-nama kitab yang dipelajari di pondok. Tadi betul apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan tadi itu. Ini adalah nama-nama kitab seperti Tauhid, Risalatul Tauhid. Dan kitab-kitab yang dipakai itu kebanyakan kitab-kitab Jawi. Nah, betul, itu betul apa yang disampaikan oleh Bapak Wakil Dekan tadi, itu sangat betul. Jadi kitab-kitab yang dipelajari itu ialah kitab-kitab berbeda dengan yang di Jawa, di Indonesia. Jadi kitab yang digunakan ialah kitab semua bahasa Arab.
Kalau di sini pondok-pondok, sebab di sini adalah bergurunya ke Fatoni. Jadi kitab-kitab yang digunakan itu adalah kitab-kitab Jawi, macam Pegon, betul, macam Pegon. Jadi kita macam Pegon lah, jadi kitab-kitab Jawi. Jadi mungkin ada, kalaupun ada bahasa Arab, mungkin tak banyak, ini adalah senarai nama-nama kitab. Langsung saja, Mas. Sekarang perbandingan sistem pendidikan pondok tradisional dan modern. Oke, perbandingan pondok tradisional seperti yang sudah dijelaskan sebentar tadi. Nah, sedangkan pondok modern, pondok modern sistemnya memadukan sistem pendidikan agama dan akademik. Kemudian berdirinya pondok pendidikan modern menggunakan bahasa Arab sebagai pengantar. Kemudian kalau pondok modern, ini ialah terdapat ujian seperti ujian sekolah menengah agama dan sekolah tinggi agama Malaysia. Dan itu betul seperti dulu waktu saya mengajar di Sarawak, yaitu di Madrasah Al Khairat. Alhamdulillah saya dikasih peluang untuk mengajar STAM, dan itu betul semua menggunakan bahasa Arab. Kitab-kitab yang digunakan juga menggunakan bahasa Arab semuanya. Kemudian terus, Mas, slide selanjutnya. Nah, ini adalah perbandingan antara pondok dan pembelajaran konvensional. Dan ini lebih kurang boleh selanjutnya saja lah. Terus lanjut lagi. Sekarang kelebihan dan peranan ulama terhadap sistem pondok. Kelebihan sistem pondok. Kelebihan sistem pondok ialah menekankan kepentingan menuntut ilmu secara bersanad, yaitu silsilah ilmu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, belajar dari awal kitab sampai ke akhir kitab, dari kulit ke kulit. Kemudian ajarannya lebih banyak menghafal dan memahami, memberikan latihan khutbah dalam bahasa Arab. Kemudian menghasilkan peserta didik yang berilmu agama, berakhlak mulia, mampu membimbing masyarakat. Kemudian sistem pendidikan yang menyeluruh dan berkesan dalam mengubah paradigma masyarakat Melayu, benteng terhadap keyakinan dan keimanan masyarakat dari sumber eksternal, terutama konsep modernisasi dan barat. Dan seperti boleh dilihat dalam gambar di sebelah ini, ya, lebih kurang orang yang mengaji di pondok seperti inilah. Jadi bentuk bangunannya, terus cara mengajinya seperti ini. Oke, boleh slide selanjutnya. Peranan ulama dalam sistem pondok, melahirkan ulama yang akhirnya menjadi ulama terkenal, menyebarkan ilmu keislaman dengan penuh amanah dan tanggung jawab, serta tidak mengharapkan imbalan, mengajar dan memimpin masyarakat melalui pengetahuan dan mengatur di masyarakat, menjadi bahan rujukan bagi masyarakat dan menyelesaikan berbagai persoalan keagamaan yang muncul. Kemudian menyusun, menulis, dan menerjemah buku-buku yang dihasilkan oleh ulama-ulama besar Islam, sehingga dapat diwariskan kepada generasi-generasi selanjutnya. Kemudian slide selanjutnya, yang sampailah di ujung kesimpulannya ialah sistem pembelajaran pondok yang memiliki kelebihan dan keunikan tersendiri. Yang kedua, sistem pembelajaran ini harus dipertahankan dan diperkuat lebih lanjut untuk menghasilkan individu muslim yang bermoral dan mampu melanjutkan kejayaan ulama sebelumnya. Mungkin ini dulu yang boleh saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, atau mungkin nanti ada sesi tanya jawab. Kalau ada yang bertanya mengenai pondok-pondok yang ada di Malaysia, insya Allah kalau saya dapat menjawab, insya Allah saya akan jawab. Mungkin itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada beliau Ustadz Ahmad Baihaqi, LC,
terkait dengan beberapa materi yang sudah beliau sampaikan dalam kesempatan kali ini. Acara selanjutnya atau agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Ya, sesi tanya jawab yang sebagaimana yang sudah saya sampaikan tadi, bagi peserta hadirin semuanya yang memiliki unek-unek pertanyaan dan ingin sharing gitu, sangat diperbolehkan dalam sesi kali ini. Dari kami akan membuka 2 cermin ya. Yang cermin pertama nanti 3 penanya dan juga sesi keduanya juga begitu. Bisa langsung raise hand. Kami perkenankan untuk raise hand, nanti dari kami nanti memilih dan usahakan untuk yang raise hand memastikan bahwa sinyal dalam keadaan baik ya, supaya narasumber bisa menerimanya dengan baik biar tidak ada kekeliruan dalam penangkapan. Oke, kalau yang kebetulan nanti sinyalnya kurang meyakinkan bisa melalui Zoom chat, nanti saya sendiri yang akan membacakan. Nah, untuk sementara jadi ada beberapa penanya melalui Zoom yang bisa saya pilih dan mungkin nanti akan langsung dijawab saja ya biar interaktif. Saya menyampaikan pertanyaan, nanti dari narasumber langsung menjawab saja, nanti biar tidak ada kebingungan gitu di antara kita. Oke, ada pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama saya pilih dari peserta atas nama Jamaluddin Fikri kepada Assalamualaikum, takzim untuk para kiai dan narasumber. Saya Jamal Jogja, mohon pencerahannya. Berarti meminta pencerahan ini dari Kiai Dr. Muhammad Juhairi dan juga Ustadz Ahmad Baihaqi. Apa yang perlu dicerahkan ini? Masih ada anggapan di tengah masyarakat kita bahwa pondok pesantren ditempatkan sebagai model pendidikan kelas 2. Hal ini dilihat dari sisi keterbatasan fasilitas pondok, ketidakjelasan kurikulum, tidak tertib administrasi, serta ketidakcakapan alumni. Wah, agak menarik ini. Jadi harus sangat cerah ini, para narasumber. Walaupun sekarang sudah banyak pesantren yang berbenah, namun image pandangan tersebut masih belum hilang dalam masyarakat sekitar kita. Nah, ini kira-kira bagaimana kita harus menyikapi persepsi seperti ini? Mungkin akan diawali oleh narasumber pertama, nanti juga langsung akan disambung oleh narasumber kedua, yaitu langsung kepada beliau Kiai Muhammad Juhairi. Kami persilahkan untuk memberi pencerahan. Ya, saya akan coba balik kepada Mas Jamal Fikri ya. Oke, pertanyaannya di kelas nomor 2. Oke, yang pertama Mas Jamal, mari kita komparasi kaitan dengan kuantiti daripada sekolah berbasis madrasah maupun SMP maupun SMA dan pesantren ya. Yang pertama, bahwa pesantren ini sekitar di Indonesia hampir 30-an ribu. Hampir 30-an ribu. Sementara SMP dan sejajarnya sekitar 180 sampai 200-an ribu. SMA dan SMK ya kan? SMP sama MTS itu sekitar 200 sekian. Sementara untuk SMA dan SMK itu sekitar 160 sampai 180-an ribu jumlahnya. Dari sisi kuantiti, tentu jelas kita akan menjadi minoritas. Pesantren akan menjadi minoritas sehingga seakan-akan dinomor 2-kan. Kalau kita kembali pada tahun 80 sampai 90-an memang ya kan bahwa pesantren sama sekali tidak terlihat, tapi alhamdulillah hari ini dalam perkembangannya bahwa ini daerah kita saja, daerah Magelang ini di 5 tahun terakhir ini dari yang pertama kita hanya di angka 40-an, sekarang sudah menjadi 100 sekian puluh. Artinya perkembangan pondok pesantren cukup sangat pesat. Nah, lebih-lebih di masa pandemi ini
lebih-lebih di masa pandemi ini, bahwa pondok pesantren dipilih menjadi model pendidikan nasional yang banyak peminatnya. Artinya man demi man, jaz demi jaz, tahun demi waktu, bahwa pesantren hari ini menjadi pilihan daripada masyarakat anak bangsa di Indonesia kita. Ya, tentunya sekali lagi dari kuantiti saja kita sudah tidak berimbang. 200 sekian dengan 200 sekian dibanding dengan 30-an ribu. Kita ini baru pada jumlah santri Indonesia ini sekitar hampir 8 juta. Baru 8 juta, sementara SD, SMP, SMA ini sekitar pada posisinya sudah berbicara 60-an sekitar. Nah, maka terkesan kita di nomor 2 kan. Memang saya sepakat Mas Jamal Fikri bahwa fasilitas pondok memang tentu dari pengelola ataupun lembaga pendidikan pondok pesantren tentunya harus mau berbenah diri, membuka diri untuk mengembangkan, ya kan, pondok pesantren dari sisi baik itu kurikulumnya, baik itu fasilitasnya, baik itu sarana prasarananya, sehingga seimbang dengan lembaga pendidikan yang lain. Tapi ingat, Mas Fikri, bahwa pada tahun ada keputusan undang-undang bahwa sekarang undang-undang